Halo teman-teman, kita akan membahas sebuah film drama romantis berjudul The Postman Always Rings Twice yang dirilis tahun 1981. Cerita ini dimulai ketika seseorang yang akan berangkat ke sebuah kota tapi sebenarnya tidak punya tujuan yang jelas. Pada waktu sudah maghrib dan menumpang untuk naik mobil seseorang dengan melambaikan tangannya. Dia pun bisa menumpang dan di perjalanan mereka singgah pada sebuah restoran dan mengisi angin untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah mengisi angin ban, pemilik mobil mengajak orang menumpang itu masuk ke dalam restoran yang ada di hadapan mereka. Pemilik restoran itu yang sudah agak tua menyambut mereka di restorannya. Penumpang ini bernama Frank dan pemilik restoran bernama Nick, seorang imigran dari Yunani. Setelah memasuki restoran, Frank ternyata pergi ke toilet kemudian mengintip dari pintu, memastikan pemilik mobil itu yang sedang berbicara dengan Nick. Sambil menunggu pergi, Frank sempat merokok di toilet. Kemudian pemilik mobil pun pergi, Frank pun keluar dari toilet dan langsung menuju lobi restoran dan dia pun langsung makan. Lalu Frank pura-pura keluar dan mengatakan kepada Nick dia telah ditipu oleh temannya yang pergi meninggalkannya dan mengatakan telah mengambil isi dompetnya dan kini dia tidak mempunyai uang. Tapi Nick merasa iba dan menawarkan makanan untuk makanan yang dia masak lalu ke dapur menjumpai istrinya. Nick memberi makan Frank dan menuangkan minuman juga untuknya. Frank mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan Nick dan mereka pun banyak ngobrol sambil makan dan minum. Dari cara makannya kelihatan sekali Frank sudah kelaparan. Singkat cerita, Frank menyatakan dia pergi ke kota mencari pekerjaan karena sebetulnya dia seorang pengangguran yang sedang mencari kerja. Akhirnya Frank bekerja sebagai mekanik pada sebuah bengkel yang tidak jauh dari restoran milik Nick. Saat Frank bekerja, Nick sedang berbicara dengan seorang pengacara dan tamu yang datang pada restoran itu, kemudian Frank pergi ke dapur dan berjumpa dengan istri Nick yang bernama Cora. Saat itu Cora sedang membersihkan tempat makanan yang ada di dapur. Frank menyapa Cora dan mengatakan dia orang baru yang bekerja di situ. Awalnya Cora biasa saja, tetapi akhirnya mereka bisa mengobrol juga. Pada malam hari Frank di kamarnya melihat ke atas di mana Nick dengan istrinya dan sedang bercinta. Hari-hari berikutnya Frank juga membantu pekerjaan di rumah Nick dengan membuat papan nama untuk restorannya itu. Frank semakin sering berkunjung ke dapur untuk menemui Cora. Sementara Cora juga senang dan mereka sering ngobrol bersama di dapur. Tugas Cora adalah untuk membuat makanan di restoran. Cora juga bosan dengan suaminya yang sudah tua dan selalu menjalankan rutinitas sehari-hari yang membosankan untuk menjalankan restorannya itu. Akhirnya Frank dan Nick berselingkuh dan bercinta di dapur dan tanpa sepengetahuan suaminya yang selalu asik dengan dirinya sendiri itu. Percintaan Frank dan Cora berlangsung terus dan tanpa sepengetahuan Nick. Dan kejadian ini terus berlangsung padahal di rumah itu juga ada Nick. Lalu bagaimana dengan hubungan mereka selanjutnya? Cora tidak ingin lagi bersama Nick. Tak mungkin mereka selamanya berselingkuh seperti itu dan suatu saat pasti diketahui Nick. Lalu Frank merencanakan pergi dari tempat itu, menuju ke sebuah kota yang jauh dari situ dan memulai kehidupan yang baru. Mereka pun berdua menuju ke sebuah stasiun kereta api dan mereka membawa barang bawaan yang diperlukan. Dasar memang Frank, ketika di stasiun itu Frank melihat orang bermain dadu, maka dia pun ikut bermain dadu, tapi pertama bermain dia pun kalah. Frank kemudian kembali kepada Cora dan meminta uang untuk melanjutkan permainannya. Tentu saja terjadi percekcokan dan Cora sadar dengan keadaan Frank seperti itu dan ini sangat membahayakan kehidupannya jika bersama Frank. Uang pada Cora terpaksa diberikan dan untungnya Frank menang main dadu itu. Tapi Cora akhirnya pulang kembali ke rumah Nick. Akhirnya mereka bekerja seperti biasa. Lalu bagaimana rencana mereka selanjutnya? Hanya bermodalkan cinta saja tidaklah cukup. Frank pada dasarnya adalah seorang pengangguran. Mencari kerja secara serabutan dan tidak punya kerja dan pendapatan tetap. Bagaimanapun juga mereka membutuhkan restoran itu membiayai hidup mereka dan akhirnya berencana untuk membunuh Nick dan Cora sebagai istri yang sah yang akan mewarisi semua kekayaan Nick. Yang akan melakukan pembunuhan itu adalah Cora dan Frank mengawasi dari bawah ketika Cora membunuh Nick dan berjaga-jaga siapa tahu ada tamu yang datang dan melihat kejadian.
Cora kemudian menuju lantai atas, di mana Nick berada dan membawa biji besi dan akan dipukulkan ke kepala Nick. Sementara Frank berjaga di bawah. Dugaan Frank benar, ternyata ada seorang polisi yang melakukan patroli dengan mengendarai sepeda motor. Frank mengawasi polisi itu sambil melintas di jalan raya. Frank menjadi gugup ketika polisi itu kembali dan menghampirinya. Frank menghampiri polisi itu dan mengatakan belum bisa tidur, karena sering terganggu mendengar suara berisik. Polisi itu melihat ke atas ketika melihat seekor kucing di atas atap. Polisi itu mengatakan selamat malam dan pergi dari situ. Cora pun melakukan aksinya, dengan menggunakan biji besi yang dibungkus kain menghujamkan ke kepala Nick. Kemudian Frank berlari ke atas dan melihat Nick yang sudah tergeletak di bathtub kamar mandi dengan berdarah-darah. Frank kemudian menghampiri tubuh Nick dan mendengarkan nafasnya apakah masih hidup atau sudah tidak bernafas lagi. Frank merusak sebagian kaca pada ruangan itu agar kesan ada perampokan di rumah itu. Mereka membawa Nick ke rumah sakit. Rencana pembunuhan Nick ini gagal karena Nick ternyata masih hidup. Polisi yang patroli tempo hari juga mendatangi rumah Nick dan memeriksa ke atap rumah dan mendapati seekor kucing yang sudah mati karena tersengat listrik. Polisi itu mengatakan itu mungkin penyebab terjadinya kecelakaan pada rumah Nick yang mana Cora menganggap ada maling masuk ke rumah Nick dan Cora memukul Nick mengira yang masuk adalah maling karena gelap. Mereka selamat dari perkiraan pembunuhan terhadap Nick lagi pula Nick masih hidup, mereka berdua menyatakan terima kasih atas bantuan polisi itu. Pada suatu hari, Nick menghadiri sebuah pesta temannya dan juga turut serta Cora dan Frank. Mereka semua bergembira pada pesta itu dan berdansa, tampak Nick hadir dengan perban yang masih terluka di kepalanya dan ikut larut bergembira pada pesta itu. Frank menarik Cora dari keramaian dan menanyakan bagaimana dengan rencana mereka selanjutnya. Cora menegur Frank dan jangan berbicara dengannya di keramaian seperti itu karena akan membuat orang curiga dengan keterdekatan mereka berdua. Pada pesta itu tampak Nick kelelahan dan harus beristirahat sebentar akibat belum sembuh benar akibat luka di kepalanya itu. Setelah itu mereka bertiga pulang ke rumah dan yang mengendarai adalah Cora, sementara Frank duduk di belakang. Nick yang masih baru saja minum alkohol itu, bercanda dengan Cora yang sedang menyetir itu. Ketika mereka pulang, di tengah perjalanan mobil itu tiba-tiba mogok. Nick yang tertidur karena banyak minum alkohol, kemudian keluar untuk melihat kondisi mobil. Cora menyuruh Frank untuk memeriksa mobil mereka yang tiba-tiba mogok itu. Frank yang juga tertidur itu tiba-tiba bangun dan memukul Nick dengan besi sehingga terkapar. Frank kemudian menyuruh Cora untuk menyetir mobil tapi ke arah hutan yang terdapat jurang. Setelah di tepi jurang itu yang tidak terlalu dalam itu, Cora keluar mobil dan mereka berdua mendorong mobil itu agar terperosok ke dalam. Setelah berhasil mendorong mobil itu, ternyata masih nyangkut dan mobil itu tidak hancur atau terbakar. Kemudian mereka menyusul ke bawah. Frank menyuruh Cora untuk memukulnya dengan botol, begitu juga sebaliknya Frank memukul Cora sehingga memberi kesan terjadi kecelakaan dan Nick tewas karena tertidur dengan banyak meminum alkohol. Tampak Frank terlihat luka pada bagian wajahnya, begitu juga dengan Cora yang sempat terguling-guling ke dasar jurang dan membuat luka yang cukup meyakinkan terjadi kecelakaan. Setelah terluka seperti itu, kemudian Cora berlari ke jalan dan pada saat itu sebuah mobil lewat sehingga singkat cerita mereka semua dibawa ke rumah sakit. Frank dan Cora keadaan terluka dan Nick sudah tewas. Seorang jaksa yang mendatangi kamar Frank, dia merupakan sahabat Nick dan menyatakan tidak percaya dengan kejadian yang mereka alami itu. Dia menuduh Frank merencanakan semua itu, dengan membunuh Nick dan hartanya akan jatuh kepada Cora. Bagaimanapun juga Frank tidak setuju, dan jaksa itu tidak bisa membuktikan tuduhannya itu. Jaksa itu kenal dengan Frank yang pengangguran, dan akibatnya Frank ditahan dengan tahanan sementara di penjara. Frank dijumpai oleh seorang pengacara dan akan menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan semua akan bisa dia selesaikan. Frank menyatakan terima kasih atas bantuannya. Walaupun demikian pengacara itu menyebutkan juga tarif yang harus dibayar jika berhasil memenangkan perkara yang dihadapi Frank dan Cora itu. Kemudian sidang pengadilan pun digelar. Jaksa tersebut menuduh Frank melakukan pembunuhan berencana terhadap Nick. Tapi tuduhan itu tidak punya bukti.
Pengacara Frank itu membela Frank dan Cora di pengadilan. Hakim mendengarkan semua pembelaan yang diberikan oleh pengacara itu. Sebaliknya jaksa yang merupakan teman dari Nick tetap ngotot dan mereka yakin akan memenangkan perkara tersebut karena mereka yakin ini adalah pembunuhan berencana terhadap Nick karena mereka ingin mendapatkan harta warisan Nick dengan Cora sebagai istri yang sah. Pengacara yang membela Frank memang lihai dan membuat drama di pengadilan. Pengacara itu menunjukkan betapa hancurnya hati Cora yang telah kehilangan suaminya dan kini dituduh pula membunuh suaminya. Pengacara itu berpura-pura dengan menghibur Cora di ruang sidang itu, sementara Cora berpura-pura ribut dan tidak terima atas tuntutan jaksa itu, kemudian pengacara Frank itu menghiburnya di ruang sidang. Pertengkaran mereka terus berlanjut di luar sidang pengadilan. Tapi pengacara Frank tersebut bisa membebaskan Frank dan Cora dengan memberikan jaminan. Persoalan ini tentu saja menarik media setempat dan membuat foto tentang keduanya yang akan terbit di media cetak masing-masing. Setelah itu Cora dan Frank pulang kembali ke rumah. Cora menjalankan restoran seperti biasa dan kini dia sendiri yang mengontrol restoran itu dan tampak lebih rapi dan pengunjung di restoran itu lebih ramai dari biasanya. Nampak Frank yang duduk santai di bawah pohon dan terjadi percekcokan antara keduanya. Suatu ketika Cora melayani restorannya tampak seorang tua yang menegurnya dan mengatakan dia tahu siapa sebenarnya Cora. Cora terkejut mendengar penjelasan orang tua itu, dan mengetahui masa kecilnya. Cora memutuskan pergi dari situ dan mengunjungi kampung halamannya dan diantar oleh Frank menuju stasiun bus dan berjanji akan menyusulnya. Frank sementara melayani restoran itu kemudian menyusul Cora. Di perjalanan dia berjumpa dengan seorang wanita pengelola sirkus. Frank menyempatkan diri berselingkuh dengannya. What I do for you? Kemudian Frank datang menjemput Cora dengan mobil dan membawa barang-barangnya. Akhirnya mereka sampai kembali ke rumah dan tampak Cora berbahagia selama di perjalanan. Mereka pun makan bersama di rumah. Keesokan harinya mereka kembali mau membuka restoran itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang tamu yang tidak lain adalah jaksa yang menuntut mereka di pengadilan itu. Frank tentu saja terkejut dengan kedatangan dan apa maksudnya. Melihat kedatangan jaksa itu, Cora kemudian keluar dari ruangan itu. Jaksa itu mengatakan dia mengetahui apa yang telah terjadi walaupun Frank berhasil lolos dari jeratan hukum. Dia meminta $10.000 untuk bagiannya agar dia tutup mulut dan bahkan kemudian mengeluarkan senjata dan mengancam Frank jika tidak menyerahkan uang kepadanya. Pada saat bersamaan membuka pintu dari luar dan jaksa itu terjatuh, kesempatan itu digunakan Frank untuk memukul jaksa dan menghajarnya dengan membenturkan kepalanya berkali-kali ke pintu. Jaksa itu menangis dan menjerit-jerit dan minta ampun. Suatu hari seperti biasa, Frank kembali ke restoran itu. Tetapi kali ini tidak seperti biasanya. Piring-piring dan peralatan tidak dibersihkan yang biasanya Cora rajin membersihkannya. Frank kemudian berjalan menaiki tangga untuk menuju lantai atas dan melihat Cora yang sedang menunggunya dalam keadaan sangat marah. Hal ini disebabkan karena Cora sudah mengetahui perselingkuhan Frank dengan wanita yang mempunyai sirkus itu. Cora hendak menelepon polisi untuk mengusir Frank dari situ. Tapi Frank memutuskan tali telepon itu. Kemudian mereka ke lobi restoran itu, dan duduk di situ. Frank menyatakan penyesalannya. Cora diam saja dan keluar dari ruangan itu dan ingin menyendiri. Frank datang menghampiri dan mengatakan dia ingin menikahi Cora. Suasana hening sejenak, kemudian Frank memeluknya. Cora menyatakan ingin Frank meminangnya segera, dan mereka pun meninggalkan rumah itu dengan menaiki mobil. Mereka sempat beristirahat sejenak di bawah pepohonan sebelum melanjutkan perjalanan mereka dan Cora mengatakan telah mengandung anak dari Frank. Frank gembira mendengar ini karena mereka akan mempunyai bayi. Karena gembiranya berdua, mereka bercumbu saat mobil melaju dengan kencang. Frank tidak melihat sebuah mobil truk juga melaju dengan arah berlawanan. Truk itu akan menabrak mereka, tapi Frank masih bisa mengelak dari tabrakan, tetapi Cora terlempar keluar dari mobil. Mobil truk itu pergi begitu saja. Frank keluar dari mobil dan menghampiri Cora yang ternyata sudah tewas. Frank menangis sejadi-jadinya.